Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bonaventura Vito Cinta Karunia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian yang diajarkan oleh Ibu Rizky Anissa, MKom, selaku dosen pengajar kami. Pada kesempatan kali ini, materi yang kami bawakan adalah paradigma penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Materi pembahasan yang akan kami bawakan adalah: pertama, metode penelitian kuantitatif yang mencakup penjelasan penelitian kuantitatif, merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif, tujuan perencanaan penelitian kuantitatif, proses penelitian kuantitatif, sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif, dan karakteristik metode kuantitatif. Kedua, metode penelitian kualitatif yang berisi penjelasan penelitian kualitatif, macam-macam analisis data kualitatif, dan karakteristik metode kualitatif. Pertama-tama kita masuk ke pembahasan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memiliki dasar menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif menggunakan deskripsi verbal sebagai alat penelitiannya, sedangkan penelitian kuantitatif biasanya berkaitan dengan angka atau lebih cenderung ke arah matematis. Metode kuantitatif digunakan dalam suatu penelitian apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Penelitian ingin mendapat informasi luas dari suatu populasi. Ingin diketahui pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain. Peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Peneliti ingin mendapat data akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Ingin menguji adanya keraguan validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan metode kuantitatif. Sebelumnya kita ke kelebihannya dulu. Kelebihan metode kuantitatif. Pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Kelima, penelitian lebih berjalan sistematis. Keenam, mampu memanfaatkan teori yang ada. Ketujuh, penelitian lebih berjalan objektif. Kedelapan, spesifik, jelas, dan rinci. Dan yang terakhir, ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambah sendiri. Kita masuk ke kekurangan metode kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin, bahkan menyesatkan. Ketiga, data harus berdistribusi normal
dan hanya digunakan untuk menganalisis data yang populasi dan sampelnya sama. Keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit, kurang dari 30. Kelima, pengumpulan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Keenam, penelitian tidak subjektif. Ketujuh, orientasi hanya sebatas pada jumlah. Kedelapan, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpulan data original. Kesembilan, keterlibatan periset umumnya terbatas. Selanjutnya, merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif. Pada gambar berikut adalah penggunaan logika untuk merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif. Untuk merumuskan hipotesis penelitian, peneliti harus menemukan sumber masalah, bisa secara empiritis atau teoritis. Kemudian membuat rumusan masalah penelitian. Membuat rumusan masalah dapat menjadi dua, yaitu konsep dan teori yang relevan dengan cara membaca dan berpikir. Kedua, penemuan yang relevan dengan cara membaca hasil penelitian. Pengajuan hipotesis dengan dua cara, prinsip deduktif dan kedua prinsip reduksi. Pengajuan hipotesis ini akan menghasilkan paradigma hubungan antar variabel dengan hasil menyusun instrumen penelitian dan metode strategi pendekatan penelitian, mengumpulkan dan menganalisa akan didapatkan penemuan dengan berkorelasi dengan pengajuan hipotesis dan menghasilkan kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, tujuan perencanaan penelitian kuantitatif akan dilanjutkan oleh Bella Pesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pesta dengan NIM 12210362. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Bonaventura. Tadi terakhir kali sudah disampaikan teman saya mengenai cara merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai tujuan perencanaan penelitian kuantitatif yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Tujuan dari perencanaan penelitian itu adalah untuk memunculkan hasil yang kredibel. Kredibel itu artinya dapat dipercaya, kemudian akurat atau tepat atau teliti, dan keabsahan dari data. Keabsahan itu adalah yang sah, dari data yang sah. Jadi maksudnya itu adalah nanti hasilnya itu dari data yang dapat dipercaya, kemudian akurat, dan juga yang sah. Nah, untuk itu, rancangan penelitian yang baik memberikan jawaban yang kredibel dari suatu pertanyaan. Memberikan jawaban yang kredibel artinya memberikan jawaban yang dapat dipercaya dari suatu pertanyaan. Jika terdapat kesalahan yang disengaja, akan mengurangi kredibilitas atau keterpercayaan dari hasil yang didapat. Contohnya, ketika saat menyebarkan kuesioner dan para pengisi kuesioner tersebut mengisi kuesioner dengan asal-asalan, maka akan mengurangi kredibilitas dari data yang didapatkan. Atau kredibilitas dari data yang didapatkan artinya keterpercayaan data yang didapatkan akan berkurang, seperti itu. Oke, selanjutnya proses penelitian kuantitatif. Di sini sudah tertera alur prosesnya. Diawali dengan rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang akan dijawab dari penelitian yang akan diambil atau yang dibuat. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Apa itu sih landasan teori? Landasan teori itu adalah teori yang akan menjadi landasan dari penelitian tersebut. Landasan teori tersebut dapat diambil dari jurnal. Kemudian perumusan hipotesis. Apakah berpengaruh atau tidak? Hipotesis itu adalah pernyataan atau dugaan sementara. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu tersebut dapat tadi melalui kuesioner, penyebaran kuesioner. Kemudian populasi dan sampelnya siapa saja nih.
Misalnya adalah ibu rumah tangga yang memiliki small business atau bisnis rumahan. Kemudian apa sih pengembangan proses instrumennya? Pengembangan instrumennya ini melalui kuesioner yang disebut tadi, kemudian akan dihitung. Kemudian setelah dihitung, kemudian akan diuji hipotesisnya. Selanjutnya, pengumpulan data ini nanti akan dianalisis datanya, apakah sudah betul apa belum. Kemudian baru dikasih kesimpulan dan juga saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya lanjutkan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eva Novianti Malam 3 dengan NIM 122101121 dari kelas 12 4A30. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif variabel. Menurut Sugiono, sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif pada tahun 2015 adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat 5 variabel yang dikemukakan oleh Sugiono. Pertama, variabel independen atau variabel X adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Kemudian kedua, variabel dependen atau variabel Z sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ketiga, variabel moderator adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Keempat, variabel interventing atau variabel Y adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Dan yang terakhir, variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dikendalikan atau dibuat konstan oleh peneliti sebagai usaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pengaruh lain selain variabel bebas yang dimungkinkan mempengaruhi hasil variabel terikat. Kemudian, penerapan variabel dalam suatu penelitian tergantung dari desain penelitian yang dibuat oleh peneliti. Pertama, variabel peneliti eksperimen dengan menggunakan variabel kriterium dan variabel perlakuan. Kedua, penelitian dengan desain survei menggunakan analisis jalur path analysis. Jenis variabel yang digunakan variabel mempengaruhi eksogen dan variabel dipengaruhi endogen. Ketiga, penelitian dari survei korelasional dengan menggunakan jenis variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya di sini ada karakteristik penelitian menggunakan metode kuantitatif. Bagaimana karakteristik penelitian menggunakan metode kuantitatif? Karakter pertama bisa kita lihat dari desainnya. Desain penelitian kuantitatif dibuat secara spesifik, jelas, dan rinci. Ditentukan secara mantap sejak awal penelitian. Desain penelitian ini menjadi pegangan langkah demi langkah penelitian. Kemudian dari tujuannya. Tujuan penelitian kuantitatif ini menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori yang digunakan, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kemudian dari teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner observasi dan wawancara tekstur. Kemudian ada instrumen
atau alat yang memenuhi standar persyaratan. Instrumen penelitian kuantitatif, pengujian atau tes, angket, wawancara, terstruktur, dan menggunakan instrumen yang telah terstandar. Kemudian data. Data penelitian kuantitatif. Yang digunakan data kuantitatif adalah hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Kemudian ada sampel penelitian kuantitatif. Dapat bersifat besar, bersifat representatif, mungkin juga random atau acak. Data penelitian sudah ditentukan sejak awal. Selanjutnya, analisis penelitian. Ini dilaksanakan setelah pengumpulan semua data. Analisis yang digunakan bersifat deduktif, menggunakan statistik untuk melakukan pengujian hipotesis. Kemudian kita lihat, hubungan dengan responden dibuat secara berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya lebih objektif. Dalam hal penelitian, kedudukan penelitian lebih tinggi daripada responden. Jangka pendek penelitian dan hipotesis dapat dibuktikan. Kemudian, usulan desain. Penelitian kuantitatif luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian menjadi pegangan. Langkah-langkah prosedur yang spesifik dan rinci. Maka dirumuskan secara spesifik dan jelas. Begitu juga hipotesis dirumuskan secara jelas. Usulan desain ditulis dengan rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Kapan penelitian kuantitatif dianggap selesai? Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Hasil penelitian bisa kita lihat dari tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian validasi atau rehabilitasi instrumen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raka Sahal Septian. Terima kasih. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses, dan makna yang lebih ditonjolkan. Metode kualitatif ini digunakan peneliti apabila penelitian tersebut masalah penelitian yang diangkat belum jelas, meneliti sejarah perkembangan, memahami perasaan manusia, untuk memahami makna di balik data yang tampak di permukaan, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang sosial. Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistika, akan tetapi menggunakan pendekatan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Macam-macam analisis data kualitatif yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema struktural. Baiklah, saya Gapriansa dengan NIM 122103440 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Raka. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode kualitatif. Karakteristik penelitian menggunakan metode kualitatif bisa dijabarkan seperti di bawah ini. Pertama, desain penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif dibuat secara umum bersifat fleksibel dan akan bisa berkembang muncul dalam proses penelitian. Kedua, tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ini menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan mengajukan participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Yang keempat, karakteristik metode kualitatif yaitu instrumen penelitian kualitatif. Instrumen penelitian kualitatif dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lainnya. Yang kelima, data penelitian kualitatif
Data penelitian yang digunakan data deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Yang keenam, karakteristik metode kualitatif yaitu sampel penelitian kualitatif. Sampel penelitian kualitatif dapat bersifat kecil, tidak representatif, purposif, snowball, berkembang selama proses penelitian. Yang ketujuh, analisis penelitian kualitatif. Analisis penelitian ini dilaksanakan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Bersifat induktif, analisisnya juga mencari pola, model, tema, teori. Yang kedelapan, hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden bersifat empati, akrab supaya memperoleh pemahaman mendalam. Kedudukan antara peneliti dan responden kedudukannya sama, bahkan sebagai guru dan konsultan. Jangka penelitian lama sampai data penjenuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori. Yang kesembilan, usulan desain. Usulan desain penelitian kualitatif singkat, umum, dan bersifat sementara. Literatur yang digubahkan bersifat sementara tidak menjadi pegangan utama. Yang ke-10, ada penelitian dianggap selesai. Kapan penelitian kualitatif dianggap selesai? Setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Dan yang terakhir, dari karakteristik metode penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian hasil penelitian tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua contoh metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif dengan judul jurnal yaitu pengaruh likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas studi kasus pada industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Untuk link lengkap jurnalnya ada di bawah ini. Penelitian pada jurnal ini dilakukan dengan desain penelitian kuantitatif. Hal tersebut selaras dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisa bagaimana pengaruh CR, DAR, PP, dan PMK terhadap ROA pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor consumer goods dan sudah tercatat di BEI pada periode 2016 hingga 2020. Terlihat penelitian pada jurnal ini menggunakan angka sebagai data untuk menguji hipotesis atau menemukan kausalitas tentang suatu fenomena. Kemudian mengandalkan pengukuran objektif, pengambilan sampel acak, dan analisis statistik. Selanjutnya, untuk metode penelitian kualitatif, saya menggunakan jurnal dengan judul yaitu foto selfie sebagai daya tarik minat khusus di HH Skyview Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk jurnal lengkapnya ada link di bawah ini, kita bisa membukanya. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Bisa dilihat pada jurnalnya. Di penelitian ini tersusun dalam narasi dan deskriptif. Baiklah, itu saja yang bisa kelompok kami dan tim saya jelaskan. Terlebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.